Benarkah Pertamina Enduro sengaja mengalah demi menghindari Megawati? Di tengah riuh rendah perebutan tiket ke final, sebuah pertandingan justru menyisakan luka yang lebih dalam dari sekadar kekalahan. Pertemuan antara Pertamina Enduro dan Popsivo Poluan, yang seharusnya menjadi panggung terakhir di babak semifinal, berubah menjadi drama sunyi yang membuat banyak hati bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Bukannya pertempuran habis-habisan yang menjunjung sportivitas, yang tersaji justru permainan datar, nyaris tanpa jiwa. Serve yang ngawur, koordinasi yang compang-camping, hingga tatapan kosong dari para pemain enduro semua seperti menjerit tanpa suara. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang menghindari seseorang. Megawati Hangestri, Sang Ratu Voli Indonesia. Nama yang membuat jantung lawan berdegup lebih kencang, dan tribun bergemuruh. Tapi malam itu, yang ditakuti bukan hanya kekuatan serangannya melainkan keberadaannya. Bisik-bisik mulai berubah jadi teriakan. Apakah Enduro sengaja mengalah agar tak berhadapan dengan Mega di final? Sejarah tak berpihak pada kebetulan. Pertamina Enduro berkali-kali tersandung di hadapan Petrokimia Gresik, tim Megawati. Tapi saat menghadapi Popsivo Poluan, catatan mereka jauh lebih bersinar. Maka lahirlah dugaan menyakitkan, mereka memilih jalan yang lebih aman. Final yang terkendali. Pertandingan tanpa Megawati. Kemarahan pun meledak. Di Twitter, di Instagram, di tribun dan ruang tamu para pecinta voli. Kami datang bukan untuk menyaksikan teater yang disutradarai, tulis seorang netizen, menyandingkan kata-katanya dengan cuplikan blunder aneh dari pemain enduro. Kami datang untuk menyaksikan darah, keringat, dan air mata. Bukan drama yang sudah ditentukan endingnya. Tidak ada pengakuan resmi. Tidak akan ada. Pelatih enduro bicara soal strategi. Tapi bagi mereka yang sudah lama mencintai bola voli, permainan setengah hati adalah penghinaan terhadap setiap latihan, setiap cedera, setiap momen di mana pemain menolak menyerah demi 1 poin. Dan Junaeda Santi, biasanya tajam, berapi-api. Tapi malam itu, dia adalah bayangan dari dirinya sendiri. Gerakannya lambat, tatapannya hampa. Seakan tahu, pertarungan yang sejati bukanlah bagian dari naskah malam itu. Lalu datang kilas balik yang menyesakkan dada. Korea Selatan, V-League. Di sana pun Megawati pernah dicadangkan di saat puncak performanya. Terlalu bersinar, katanya. Terlalu kuat, terlalu vokal, terlalu Megawati. Politik menyingkirkannya, bukan kekalahan. Dan kini, sejarah itu menyayat kembali, kali ini di tanah sendiri. Ia tidak gugur karena kalah, tapi karena orang lain takut kalah darinya. Final Four seharusnya menjadi mahakarya akhir musim. Tapi yang kita dapat hanyalah panggung yang dibersihkan dari pemain terbaik. Dan rasa kecewa yang tertinggal tak bisa dihapus dengan hasil akhir. Megawati tetap melangkah keluar lapangan dengan kepala tegak. Tapi matanya menyimpan dunia yang tidak ia ucapkan. Rasa lelah, rasa dikhianati, rasa ingin dipercaya kembali. 2 negara, 2 cerita, 1 luka. Seorang atlet luar biasa disingkirkan, bukan karena kalah, tapi karena sistem terlalu pengecut untuk menghadapinya. Namun, seperti bara yang tertutup abu, Megawati tidak padam. Ia akan kembali. Ia akan membakar panggung dengan permainan yang tak bisa diatur oleh siapapun, kecuali oleh semangatnya sendiri. Dan saat itu tiba dunia akan tahu, bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah gagal menemukan jalannya. 2 panggung, 2 negara, 1 pola. Megawati Hangestri, sang bintang, terpaksa gugur bukan karena kalah, tapi karena sistem memilih untuk tidak menghadapinya. Namun sejarah selalu berpihak pada mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Dan Megawati, sebagaimana yang kita kenal, bukanlah pemain yang akan menyerah pada skenario buatan orang lain. Ia akan bangkit. Dan dunia akan menyaksikan bahwa kebenaran dan kerja keras tak bisa dikalahkan oleh permainan kotor. Kan kalau olahraga tuh harus menjunjung tinggi sportivitas kan guys. Aku capek loh menjunjung tinggi sportivitas terus. Nggak di Korea, nggak di Indonesia. Aku menjunjung tinggi paling tinggi sportivitas loh ya. Capek
nggak jadi aku guys ternyata. Udah dihujat, nggak main, kalah lagi. Bulent Karslioglu selaku pelatih Jakarta Pertamina Enduro mengaku sudah merencanakan kemenangan usai kalahkan Megawati Hangestri dan Gresik Petrokimia di Final 4 Proliga 2025 seri Solo. Pertandingan antara Pertamina Enduro versus Gresik Petrokimia sudah selesai digelar di hari kedua Final 4 Proliga 2025 seri Solo, di Gor Sritex pada Jumat 2 Mei 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pertamina Enduro berhasil meraih kemenangan dramatis usai mampu membalikkan kedudukan dari Petrokimia lewat full set dengan skor 3-2. Namun, Pertamina mampu meraih dua set berikutnya dan unggul di set penutup atau set kelima. Sehingga skor berakhir 3-2 untuk Pertamina. Bulent Karslioglu selaku pelatih Pertamina Enduro mengatakan bahwa kemenangan tersebut memang sudah direncanakan. Kami sudah mempelajari dan melakukan strategi untuk kemenangan hari ini, ujar sang pelatih usai laga. Bulent juga mengakui, awal pertandingan strategi berjalan kurang baik, dan banyak kesalahan-kesalahan sendiri. Namun di set-set selanjutnya kami bisa mengambil kemenangan, tambahnya. Bulent juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen, dan utamanya kepada seluruh pemain yang berjuang hari ini. Pastinya kami akan tetap ada evaluasi, dan punya sasaran antara. Yang penting kami bisa masuk final dulu, katanya. Sementara itu, salah satu pemain Pertamina, Ianas Scherban mengakui di awal pertandingan memang banyak kesalahan. Tapi kami akhirnya bisa mengurangi kesalahan sendiri, dan sukses menang. Meski pertandingan cukup berat dan melelahkan, kata Scherban. Dua tim bola voli putri yakni Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Electric PLN akan saling berhadapan pada laga terakhir masing-masing di babak final 4 Proliga 2025. Laga hidup dan mati bagi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia maupun Jakarta Electric PLN ini akan berlangsung di Gor Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Mei 2025. Pasalnya, baik Petrokimia dan Elektrik PLN sama-sama harus memburu 3 poin penuh pada laga nanti untuk tetap menghidupkan asa ke babak grand final. Kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1 wajib diraih oleh satu tim yang ingin lolos laga puncak. Dengan sudah lolosnya Jakarta Pertamina Enduro, mereka harus mengejar Jakarta Popsivo Polwan yang sementara ini lebih baik dengan 3 kemenangan dan 8 poin. Adapun Petrokimia dan Elektrik PLN sementara tertahan di 2 peringkat bawah dengan sama-sama meraih 2 kemenangan dan juga 6 poin. Jika pertandingan nanti berakhir full set, Popsivo Polwan diuntungkan dengan hanya butuh 1 poin saja alias 2 kemenangan set pada laga terakhir mereka. Ya, kepastian lolosnya Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan, ataupun Agustin Wulandari CS. Ke laga puncak tetap berada di tangan Yola Yuliana dan kawan-kawan. Dari sisi Petrokimia, ujian berat menanti karena Elektrik PLN sedang dalam kepercayaan diri dengan bangkit dari 3 kekalahan beruntun di putaran pertama Final 4. Tim besutan Chamnan Dokmai hidup kembali dengan kemenangan di 2 laga terakhir. Kemenangan runner-up Proliga musim lalu itu bahkan diraih atas 2 tim yang sedang berada di atas angin yakni Pertamina Enduro dan Popsivo Polwan. Tak hanya itu, Elektrik PLN juga memiliki keuntungan memiliki dengan waktu istirahat lebih banyak dibanding Petrokimia. Petrokimia baru saja menjalani pertandingan 5 set penuh kontra Pertamina Enduro pada Jumat 2 Mei 2025 kemarin. Kehadiran Megawati selaku oposite nomor 1 tanah air dalam pertandingan setelah berkutat dengan cedera juga belum bisa memberi jaminan. Megawati belum berada dalam keadaan yang 100% bugar. Kemarin Megatron hanya melesakkan 16 poin ke pertahanan Pertamina Enduro dengan tingkat keberhasilan serangan 35,8%.
Rasio serangan itu lebih rendah dari catatannya pada musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025 48,06%. Selain itu dua pemain asing Petrokimia tak selalu bisa diandalkan. Utamanya Hana Daviskiba yang sempat dikritik karena performa di bawah ekspektasi. Laga antara Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melawan Jakarta Electric PLN akan berlangsung mulai pukul 16 WIB di Moji dan video.